Kabupaten Klaten merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten banyak menyimpan cerita sejarah, salah satunya cerita rakyat Sunan Pandanaran atau Sunan Tembayat. Minum kopi tak lupa dengan gula, tak lupa juga dengan beberapa hidangan. Yuk kawan-kawan semua sama-sama mendengarkan. Siapa sih Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat itu? Jadi, Sunan Pandanaran atau biasa disebut dengan Sunan Bayat merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam yang berada di daerah Jawa Tengah, terutama daerah Klaten, Boyolali, Salatiga, dan sekitarnya. Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran ini merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Nama asli yaitu Ki Ageng Pandanaran, ialah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sunan Pandanaran, Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Alkisah. Sekitar abad 16 Masehi, hiduplah seorang pangeran, yaitu Pangeran Mangkubumi, merupakan bupati kedua kota Semarang. Ayahnya bernama Harya Madya Pandan. Cerita rakyat, legenda, kisah Ki Ageng Pandanaran, bupati kedua Semarang. Alkisah. Kurang lebih pada tahun 16 Masehi, hiduplah seorang bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari bupati pertama kota Semarang, yaitu Harya Madya Pandan. Sepeninggalan ayahnya, Pangeran Mangkubumi mengambil alih kedudukan sang bapak sebagai bupati kedua kota Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi atas hasil perundingan Sultan Hadiwijaya, yaitu penasehat Istana Demak dengan Sunan Kalijaga. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan bisnis yang sudah dirintis oleh ayahnya. Di sela-sela kesibukannya dalam mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia termasuk giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian secara rutin, memberikan ceramah melalui khotbah Jumat, dan juga mengembangkan pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Keberhasilan yang sudah ia capai membuat ia lupa diri. Sifat yang dulunya baik tiba-tiba beralih menjadi congkak, sombong, dan kikir. Ia bahagia menghimpun harta dan kemewahan. Kehidupan mewah itu membuat ia lalai terhadap tugas-tugasnya, baik tugas dalam kepala pemerintahan ataupun dalam tugas-tugas keagamaan. Ia tidak lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak menjaga pondok pesantren dan tempat-tempat ibadahnya. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, maka Sunan Kalijaga pun memperingatkan dengan langkah menyamar sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, sang Sunan menyisipkan nasihat kepada sang bupati pada saat proses tawar-menawar rumputnya. Maaf Tuan, sebaiknya Tuan langsung kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, ujar Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai penjual rumput. Hei tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku untuk kembali ke jalur yang benar? Memang kamu siapa? Berani-beraninya mengatakan hal tersebut kepadaku? Tanya Ki Ageng Pandanaran dengan suara menggertak. Saya sekedar penjual rumput yang miskin. Hamba lihat Tuan sudah sangat jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya cuma menghendaki
memperingatkan Tuan supaya tidak melewatkan kebahagiaan akhirat. Sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat, ujar si penjual rumput. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandanaran bukannya sadar, melainkan malah marah dan mengusir si penjual rumput. Meski demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya tetap berkunjung menasehati Ki Ageng Pandanaran. Namun, setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandanaran tetap saja tidak mengacuhkan nasihat tersebut. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, maka Sunan Kalijaga menyatakan kesaktiannya. Wahai Bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibanding dengan harta yang aku miliki, kata penjual rumput tersebut. Hei tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya, seru Ki Ageng Pandanaran. Akhirnya Sunan Kalijaga pun menunjukkan kesaktiannya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang yang sembarangan. Hei penjual rumput, siapa kamu sebenarnya? Tanya Ki Ageng Pandanaran, penasaran dan bercampur rasa cemas. Akhirnya penjual rumput itu menghapus penyamarannya. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandanaran ketika mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersujud seraya bertaubat dan meminta maaf. Maafkan saya Sunan, saya sangat menyesal atas semua kehilafan saya selama ini. Jika Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Sunan, pinta Ki Ageng Pandanaran. Dengan tekad sangat kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatan sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Jabalkat. Namun, ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan harta benda ke dalam tongkat yang dibawanya. Dalam perjalanannya, sang istri tetap tertinggal jauh di belakang Ki Ageng Pandanaran. Hal tersebut dikarenakan harta yang dibawa sang istri yang ditaruhnya di dalam tongkat. Ki Ageng Pandanaran pun menyadari hal tersebut sehabis mendengar istrinya berteriak berharap pertolongan. Kang Mas, tolong, wonten tiang keliru, yang bermakna Kang Mas, tolong, ada penyamun. Dengar teriakan itu, Ki Ageng Pandanaran langsung berlari menuju istrinya. Begitu di dekat istrinya, ia mendapati seorang penyamun sedang mengupayakan merebut tongkat istrinya. Dengan perasaan marah, ia memberi salam kepada penyamun itu. Hei manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba? Seru Ki Ageng Pandanaran sambil melihat kasar kepada penyamun tersebut. Seketika itu pula, wajah pemimpin penyamun yang bernama Sambang Dalan beralih menjadi wajah domba. Rupanya, sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti mandraguna. Melihat kesaktian tersebut, para penyamun tersebut menjadi ketakutan. Sambang Dalan pun bertaubat dan berharap supaya wajahnya dikembalikan seperti semula. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran pun memaafkan mereka.
Meski demikian, wajah pemimpin penyamun itu tetap seperti domba dan kemudian menjadi pengikut Ki Ageng Pandhanaran yang dikenal dengan Syah Domba. Setelah itu, Ki Ageng Pandhanaran dengan sang istri melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di Gunung Jabalkat. Kehadiran mereka disambut baik oleh Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandhanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabalkat. Ajaran Ki Ageng Pandhanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royong. Pesan-pesan moral yang dapat dipetik: jangan terlena akan kemewahan dunia dan Tuhan akan mengampuni segala dosa hambanya.